Puji Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita berjumpa lagi malam hari ini di hari kedua bulan Juni. Pada malam hari ini kita akan kembali merenungkan bagian firman Tuhan sesuai dengan jadwal pembacaan Alkitab tahunan kita. Mari sebelum kita merenungkan bagian firman Tuhan pada malam hari ini, terlebih dahulu kita bersama-sama berdoa kembali. Kami kembali bersyukur pada malam hari ini Tuhan. Terima kasih pertolongan Tuhan sepanjang hari ya Tuhan, dari pagi, siang, sore hingga malam. Dan malam hari ini Tuhan, kami akan kembali merenungkan bagian firman-Mu ya Tuhan. Tolong kami sehingga hidup ini Tuhan terus diisi dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong hamba-Mu dan juga semua umat-Mu, jemaat-Mu, bahkan mereka yang ikut bersama-sama pada saat malam hari ini Tuhan. Tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jam ini ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa ke surga. Haleluya, amin. Puji Tuhan, malam hari ini sesuai dengan jadwal pembacaan Alkitab tahunan kita, maka di malam hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan dari Perjanjian Baru. Dan di tanggal kedua bulan Juni ini kita sudah ada di Kisah Rasul pasal yang ketiga, dari ayat 1 sampai 26. Tapi kita akan merenungkan saja bagian di ayat 1 yang ke-10 dengan perikop, yaitu Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, kalau dalam catatan Alkitab di Kisah Para Rasul ini, maka orang lumpuh yang disembuhkan ini ternyata sudah berumur sudah 40 tahun. Ya, di situ dikatakan lebih dari 40 tahun umurnya. Nah, mari saya akan bacakan buat kepada kita semuanya dari ayat 1 sampai yang ke-10. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Di situ ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, sehingga ia harus diusung. Tiap-tiap hari orang itu diletakkan dekat pintu gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah, untuk meminta sedekah kepada orang yang masuk ke dalam bait Allah. Ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia meminta sedekah. Mereka menatap dia dan Petrus berkata, "Lihatlah kepada kami." Ayat 5. Lalu orang itu menatap mereka dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Tetapi Petrus berkata, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak, berdiri, lalu berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Seluruh rakyat itu melihat dia berjalan sambil memuji Allah. Lalu mereka mengenal dia sebagai orang yang biasanya duduk meminta sedekah di gerbang indah bait Allah, sehingga mereka takjub dan tercengang tentang apa yang telah terjadi padanya. Puji Tuhan. Di pasal 3 ini di sini dikatakan firman Tuhan bahwa suatu ketika pada waktu petang, pukul 3 petang, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah, ya, hendak masuk ke bait Allah. Dan di situ kata firman Tuhan, ada seorang laki-laki, ya, ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya, ya, dan ia selalu diusung oleh orang-orang untuk ada di gerbang bait Allah yang bernama Gerbang Indah. Di pasal 4 ayat yang ke-22, maka di situ dikatakan orang yang lumpuh itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Jadi boleh katakan lumpuh yang sejak lahir ini, orang tersebut itu selama 40 tahun lebih ada di tempat tersebut, ya, digotong, dibawa oleh orang lain di gerbang bait Allah, di Gerbang Indah, dengan harapan, dan dikatakan firman Tuhan, untuk meminta sesuatu, meminta sedekah bagi orang-orang yang datang ke sana, ya, supaya dia bisa memperoleh sesuatu itu untuk kehidupan dia, karena dia tidak bisa bekerja, ya, dia hanya mengharapkan bantuan dari orang lain yang sekiranya bermurah hati, karena mungkin saja dia berpikiran, atau temannya atau orang-orang yang mengangkat dia, dengan dia meminta sedekah di Gerbang Indah di bait Allah, orang-orang yang datang itu, ya, orang-orang yang bermurah hati, sehingga bisa menolong dia, bisa memperhatikan dia, dan memberikan sesuatu kepadanya untuk menyambung hidupnya, ya, untuk sekedar hanya untuk kebutuhan dia secara ekonomi, ya, bahkan mungkin saja bukan untuk dia, tetapi juga untuk
mungkin sanak saudara, dan mungkin juga orang tersebut punya istri atau anak-anak, tidak jelas. Tapi yang pasti adalah bahwa orang ini sudah sekian lama ada di situ, ya, dibawa dan mengharapkan, meminta sesuatu kepada mereka yang datang di bait Allah, di gerbang indah. Nah, kata firman Tuhan, suatu ketika Petrus dan Yohanes, ya, datang. Dan ketika Petrus dan Yohanes datang, orang tersebut meminta sedekah, meminta supaya diperhatikan, ya, kasih dong sesuatu buat saya, kasih dong harapan buat saya, untuk saya, untuk kebutuhan saya, untuk makan saya, untuk kebutuhan supaya saya bisa melanjutkan hidup beberapa hari ke depan, ya. Dan kalau kita lihat sekali lagi bahwa orang ini sudah melakukan hal tersebut sejak lahir, ya, 40 tahun lamanya. Jadi sangat dikatakan bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya saja, bergantung sama orang lain, ya. Dan bagaimana dia bisa menghasilkan sesuatu, ya, karena dalam kelumpuhan itu. Nah, mari kita lihat kata firman Tuhan. Maka ketika orang itu melihat bahwa Petrus dan Yohanes hendak masuk ke bait Allah, ia minta sedekah. Mereka menatap dia, dan Petrus berkata, lihatlah kepada kami. Sekarang Petrus dan Yohanes yang telah dipenuhi dengan Roh Kudus, ya, yang telah ditransformasi, ya, khususnya Petrus. Bagaimana kita lihat di Kisah Rasul pasal yang kedua, ya, bahkan ketika dia tampil berdiri dan berkhotbah, 3.000 orang bertobat dan mereka telah dipenuhi dengan kuasa. Dan sekarang ketika mereka berjumpa dengan seorang ini, ya, yang mengalami kelumpuhan ini sejak lahirnya ini, dan ketika orang tersebut meminta sesuatu untuk mengharapkan sesuatu dari Petrus, maka sekarang Petrus berkata, ya, lalu orang itu menatap dengan harapan akan mendapat sesuatu dari mereka. Lihatlah kepada kami. Tetapi Petrus berkata dalam ayat yang ke-6, emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Engkau sudah selama ini mengharapkan untuk ada berkat secara jasmani, ya, ada pertolongan, harapan secara jasmani. Kami pada saat ini datang kepadamu, hai orang lumpuh. Kami tidak memberikan harapan secara jasmani kepadamu. Kami tidak memiliki emas, kami tidak mempunyai sesuatu yang kami berikan, tapi kami punya lebih daripada itu, ya. Kami membawa harapan yang baru kepadamu, yaitu harapan berkat secara rohani. Engkau selama ini hanya duduk di gerbang ini untuk mengharapkan berkat secara jasmani, sesuatu yang sifatnya sementara, sesuatu yang mungkin pada saat engkau peroleh hanya berapa hari kemudian langsung habis, sesuatu yang sifatnya sementara. Dan kami tidak memberikan berkat yang demikian, ya. Kami tidak datang dengan emas dan perak, ya, berkat secara jasmani. Kami memberikan kepadamu bukan harapan yang sementara, tetapi sekarang kami datang, kami sebagai pengikut Tuhan, kami sebagai rasul, kami sebagai utusan Tuhan, ya, yang telah dipilih, dan sekarang kami datang untuk memberikan sebuah harapan yang baru kepadamu. Bahwa ada harapan, ada pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu Petrus berkata, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Sekarang terimalah harapan yang baru, ya, terimalah pemulihan, terimalah pertolongan. Engkau selama ini kan mengalami kelumpuhan, dan engkau tidak bisa bergerak, engkau tidak bisa beraktivitas, engkau tidak bisa bekerja, dan tidak bisa menghasilkan sesuatu. Sekarang terimalah pemulihan harapan secara rohani, yaitu demi nama Tuhan Yesus Kristus. Aku memberikan kepadamu sebuah pengharapan yang kekal. Kami datang dengan membawa sebuah pengharapan yang kekal, bahwa di dalam nama Yesus ada harapan. Di dalam nama Dia, kamu yang tidak ada harapan ini, sekarang ketika engkau menerima ini, maka engkau akan ada harapan ke depan. Sehingga engkau tidak hanya duduk di tempat ini saja lagi untuk mengharapkan balas kasihan dari orang, tapi sekarang engkau bisa memperoleh harapan hidup yang kekal itu, yaitu pengharapan secara rohani. Dan inilah yang diberikan oleh Petrus kepada mereka dengan jelas. Lihatlah kepada kami, tangkaplah kepada kami dengan urapan kuasa Roh Kudus, dan dengan kuasa Roh Kudus yang menyertai. Maka mengatakan, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret, aku memberikan pengharapan yang baru kepadamu demi nama Tuhan Yesus Kristus.
Jadi Petrus tahu persis ketika dia datang dan Yohanes dia datang. Sekarang orang yang mengharapkan berkat secara jasmani ini, secara materi ini, dia datang dengan sebuah harapan yang baru. Ya, bukan datang dengan sesuatu yang sifatnya sementara, tetapi datang dengan sesuatu yang sifatnya kekal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga kamu yang tidak berpengharapan, sekarang ada pengharapan. Dan kata firman Tuhan, orang itu kata firman Tuhan, lalu Petrus yang memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri, sehingga seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, berjalan kian kemari dan mengikuti mereka ke dalam bait Allah, berjalan dan melompat-lompat serta memuji Allah. Nah, puji Tuhan, dengan harapan yang ini diberikan kepada orang lumpuh ini, kata firman Tuhan, maka seketika itu juga ia menerima pemulihan, ia menerima kesembuhan daripada Tuhan, ia menerima pertolongan daripada Tuhan, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri dan melompat-lompat memuji Tuhan. Orang yang lumpuh sejak lahirnya, orang yang hanya mengharapkan belas kasihan orang lain, orang yang mengharapkan supaya ada orang yang bermurah hati yang memberikan berkat materi kepada dia, ya, untuk bisa sekedar hanya menyambung hidupnya karena dia tidak bisa bekerja, karena dia tidak bisa menghasilkan sesuatu karena kondisi yang ada, ya. Tetapi ketika ada rasul Tuhan, ada hamba Tuhan, ada utusan Tuhan yang datang, mereka datang bukan dengan membawa pengharapan secara jasmani, pengharapan sementara, tetapi sekarang mereka datang dengan sebuah harapan yang kekal, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan orang yang berlumpuh ini, orang yang lumpuh ini sekarang kata firman Tuhan, orang itu sembuh di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan ia bisa melonjak-lonjak dan berdiri memuji memuliakan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, saudaraku yang terkasih, dimanapun kita berada pada hari ini, pada saat ini, di sekitar kita, di mana kita berada, ada begitu banyak kita menjumpai orang pada hari ini yang mungkin mereka bukan lumpuh secara fisik, tapi dilumpuhkan oleh banyak hal yang membuat mereka, kaki mereka tidak bisa langkah, yang membuat mereka tidak bisa menghasilkan sesuatu melalui kehidupan mereka, yang membuat mereka melihat bahwa sesungguhnya sudah tidak ada harapan, dan mereka hanya mengharapkan sesuatu yang sifatnya sementara, sesuatu yang mungkin hari yang ada besok dan tidak ada, ya, sesuatu yang boleh dikatakan pengharapan yang semu. Saudaraku yang terkasih, kehadiran kita sebagai orang-orang percaya anak Tuhan, harapan yang kita bawa adalah pengharapan yang baru, pengharapan rohani, pengharapan yang kekal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya, pengharapan sebagaimana Yesus yang datang memberikan harapan yang baru kepada mereka yang tidak berpengharapan. Sebagaimana yang dicatat Injil Yohanes pasal yang kelima, ada kurang lebih 38 tahun lamanya ada seorang yang lumpuh, ya, di kolam Bethesda, ya, untuk menantikan pencurahan, ya, menantikan mujizat. Tapi ternyata selama 38 tahun orang tersebut tetap dalam keadaan lumpuh. Manakala Yesus datang, sekarang Yesus memberikan sebuah harapan kepada kehidupannya dia, ya, membawa supaya dia yang lumpuh ini bisa berdiri kembali dan bisa beraktivitas, bisa menghasilkan sesuatu melalui kehidupannya. Bahkan lebih utama itu apa? Membebaskan hidupnya dari kelumpuhan secara rohani. Tuhan terkasih, pada setiap kehidupan kita sudah belajar bahwa sebagaimana Petrus dan Yohanes mengetahui persis bahwa mereka adalah utusan Tuhan, mereka adalah rasul-rasul Kristus, mereka yang telah didelegasikan kepada mereka. Pergilah, ya, bawa Injil, bawa kebenaran firman Tuhan, jadikan semua bangsa muridku, bawa pengharapan yang baru, kepadamu telah diberikan otoritas. Dan mereka tahu dengan persis bahwa di atas hidup mereka ada pengurapan Roh Kudus, ada firman Tuhan, dan itu adalah pengharapan yang kekal, berita yang kekal, berita sukacita, berita pembebasan. Dan itulah yang harus mereka bawa, dan itulah yang harus mereka sampaikan, ya. Dan ketika mereka menatap orang tersebut, mereka mengatakan, sekarang kami memberikan sebuah pengharapan yang baru kepadamu, kami berikan sebuah pengharapan yang kekal kepadamu, bukan pengharapan yang sebentar, tetapi pengharapan yang kekal. Inilah yang sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, hadirnya ada kita di mana? Supaya orang lain bisa melihat bahwa ada pengharapan melalui kehidupan kita, supaya orang tidak dilumpuhkan oleh situasi dan kondisi yang ada. Karena situasi pada hari ini, saudara yang terkasih, masih akan banyak melumpuhkan orang. Bukan lumpuh secara ini, tapi mungkin lumpuh untuk mereka tidak bisa jalan. Lebih bahaya lagi apabila mereka lumpuh secara rohani. Dan hadirnya kita bukan membawa pengharapan yang sifatnya sementara melalui kehidupan kita, melalui setiap kehidupan kita yang telah diutus, yang telah diurapi, yang telah dimeteraikan oleh Kudus, yang telah dipenuhi dengan Kudus, membawa sebuah berita-berita pengharapan bagi begitu banyak orang, bagi orang-orang dimanapun kita berada, dalam seluruh rangka kehidupan kita, dalam seluruh aktivitas kita, di lingkungan kerja kita, di pendidikan kita, di keluarga kita, bahkan di mana saja kita berada. Saudaraku, bawalah pengharapan itu, pengharapan yang kekal, sehingga mereka yang lumpuh
mereka bisa berdiri dan bisa menghasilkan sesuatu melalui kehidupan mereka. Mereka yang mungkin dilumpuhkan oleh karena keadaan, mereka bisa bangkit berdiri mengatakan bahwa saya ada potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan saya. Saya tidak boleh berhenti pada titik ini. Saya mau supaya saya terus menaruh harapan saya kepada Tuhan. Saya tahu bahwa Tuhan punya rencana bagi kehidupan saya. Tuhan akan menolong saya, Tuhan akan membaharui saya. Tuhan tidak mau saya lumpuh secara ini, tetapi saya bangkit. Apalagi misalnya mereka yang lumpuh secara rohani perlu menerima pembebasan daripada Tuhan. Atau mungkin juga pada malam hari, saudara yang terkasih, dimanapun saudara mendengar seluruh jemaat Tuhan dan saudara mendengar pada malam hari yang taruh pada hari ini, mungkin kau sedang dilumpuhkan, engkau sedang dalam keadaan lumpuh secara rohani pada hari ini, dan engkau tidak bisa beraktivitas apa-apa. Engkau hanya mengharapkan supaya orang lain yang menolong. Saudara yang terkasih, bangkit dan maju bersama dengan Tuhan. Tuhan datang membawa pengharapan kepada kita. Jangan biarkan keadaan, jangan biarkan situasi melumpuhkan kehidupanmu. Tuhan punya rencana atas kehidupan kita. Tuhan punya tugas, Tuhan punya mau atas setiap kehidupan kita. Tuhan punya rencana supaya melalui kehidupan kita, dalam seluruh langkah kita, seluruh aspek kehidupan kita, saudaraku, membawa harapan kekal sehingga nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan melalui kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih, kiranya melalui renungan firman Tuhan malam hari ini membawa kita, dan melalui pertolongan Roh Kudus membawa kita untuk menjadi orang-orang yang terus membawa berita pengharapan, membawa berita sukacita, sehingga mereka yang dalam keadaan lumpuh boleh dibebaskan, boleh ditolong oleh Tuhan, dan mereka menerima pengharapan daripada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari kita datang dan berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Hamba berdoa bagi seluruh umatmu Tuhan, jemaatmu, bagi setiap mereka yang boleh ikut bersama-sama Tuhan. Berdoa ya Tuhan, supaya kami semua Tuhan pada hari ini Tuhan boleh maju melangkah bersama dengan Engkau ya Tuhan, untuk melihat ya Tuhan bahwa sesungguhnya dalam Tuhan ada pengharapan ya Tuhan. Engkau memberikan kepada kami pengharapan yang kekal, bukan pengharapan yang sementara. Pengharapan yang sifatnya sementara, tapi pengharapan yang kekal. Dan Tuhan tidak mau kami tinggal dalam keadaan yang lumpuh, situasi yang melumpuhkan ya Tuhan. Karena pada setiap kehidupan kami ada potensi Tuhan. Pada setiap kehidupan kami ada tugas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kami, agar dimanapun kami berada ya Tuhan, itu artinya bahwa kami menjadi orang yang berdaya guna, bermanfaat, menghasilkan sesuatu melalui tangan kami, melalui langkah kami Tuhan, menjadi orang-orang yang produktif, menjadi orang-orang yang berguna dan bermanfaat ya Tuhan, baik di tengah keluarga kami, di masyarakat ya Tuhan, di lingkungan pekerjaan, di pendidikan, bahkan di mana saja Tuhan. Tuhan, Engkau menolong kehidupanmu ya, umatmu ya Tuhan. Dan kami berdoa ya Tuhan, pada malam hari ini, pada saat ini Tuhan, ada di antara umatmu Tuhan, mereka ya Tuhan yang sekian lamanya Tuhan, mereka mengalami kelumpuhan secara rohani Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini berdoa ya Tuhan, sehingga mereka boleh dibebaskan, ditolong di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, sehingga mereka boleh bangkit berdiri bersama dengan Tuhan, bersama dengan Tuhan untuk melihat harapan bersama dengan Engkau ya Tuhan. Bahkan setiap kehidupan kami Tuhan membawa berita pengharapan yang kekal bersama dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Roh Kudus terus menolong kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita malam hari ini, dan biarlah berkat dan sejahtera Tuhan ada terus menyertai kehidupan kita. Haleluya. Halo.